Kunans itu kuli bangunan atau apa? Namun di tengah perjalanan kita dikejutkan dengan munculnya sosok monster Godzilla. Kok kamu sedih? Kok bosan sama mereka? Bukan gitu, Mas. Beban. Enggak. Kesel, Mas, berantem. Mas, udah. Mas, udah, Mas. Berapa sebulan dapat endorse? Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan. Ini sombong. Karena dia susah katanya nyari cewek. Hai, assalamualaikum guys. Di sini ada Erik Kunans ya. Mumpung ke Jakarta, gue undang sini. Untung aja dia datang sendiri. Nggak ada yang dia diundang sama Si botak terkuat di bumi itu loh, ya, Mas. itu. Celos. Celos. Nah, kebetulan gue komunikasi. Wes, kalau gitu sebelum pulang mampir sini. Kita wawancara, kita ngobrol di sana. Berani? Berani nggak? Berani aja, Mas. Tukang kok penakut. Yaudah. Yakin? Yakin, Mas. Deal. Terus gini sih. Terus dia gini sih mau padan suara lu. Biar sopan aja, Mas. Yuk kita ke atas aviari, kita ngobrol bareng Kunans. Let's go. Ini nggak ada liftnya gimana gitu, Mas? Katanya kejantukan tapi dia nanya lift. Ora nggak boleh manja. Harus naik semua. Oke? Siap, siap. Siap, let's go. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai dan ini udah lama banget gue nggak ngadain podcast di atas sini. Dulu kayaknya di awal tahun seringnya di sini terus. Nah sekarang kesini lagi karena bawa orang yang spesial. Ini jujur ya, gue ngefans sama dia. Namanya Erik Febrianto. Bisa aja, Mas. Ini bener. Jadi gue itu kan sekarang kan TikTok banget lah orang-orang ya. Gue lihat dari TikTok, tiba-tiba ini Kunans apaan sih gitu. Jayus banget, garing banget. Sampai gue akhirnya follow. Terus gue juga message ke lu ya. Iya, Mas. Terus katanya saat itu nggak percaya. Enggak, Mas, enggak percaya gitu. Lah kok ada centang birunya, walah ini pasti real loh, ngono. Terus Udah excited banget tuh di. katanya jangan-jangan kepencet katanya. Heeh, buat story temen-temen gue pasti kepencet gitu. Ini namanya Erik Febrianto, berasal dari Ponorogo. Ngumpulin temen-temennya di sana bikin Kunans. Tutorial membuat lapak ala tukang. Karena hasil nukang tak kunjung profit dan dagangan saya tak laku-laku, saya pun berinisiatif untuk beralih profesi sebagai penjual takjil. Kali ini saya dibantu oleh kuli Frindapan. Sebelum itu kita merancang terlebih dahulu kedai seperti apa yang ingin kita buat. Dan setelah selesai membuat sketsa, lalu kita berdua pun bergegas menuju ke KTP. Namun di tengah perjalanan kita dikejutkan dengan munculnya sosok monster Godzilla. Kunans itu kuli bangunan atau apa? Sebenarnya itu Kunans itu nama kumpulan teman-teman ngopi. Nah, tapi banyak yang nyocok kologi gitu loh, Mas. Ya kan? Kunan kuli bangunan ya udah Padahal cocoknya Kunans itu gitu. artinya apa? Awalnya? Kalau Kunan itu kan gini, Mas. Aduh, ini ceritanya agak. Kunan itu awalnya itu kan dulu itu ada sinetron gitu, nama sinetron. Nah, sinetron pokoknya boleh disebutin loh. Boleh. Nah, itu Yang mana? Sinetron mana? yang Kunanta. Oh, Kunanta. Nah, Kunanta itu toh. Lah, bapak saya kan namanya Anto. Jadi Kunanto gitu toh namanya. Lah karena kepanjangan sama nggak gaul disingkat Kunan gitu. Gitu. Oh, Kunan itu Kunanto. Lah nama bapak saya dipakai-pakai juga. oh nama Bapak Anto. Makanya kamu nama itunya juga Febrianto. Febrianto. Nama ibu Sama Ibu Tini. Tini. Bu Tini, Pak Anto nih anaknya udah nyampe Jakarta. Iya. Katanya perjalanan kemarin dari Ponorogo ke Jakarta itu katanya ibu panik. Panik saya disuruh bawa kresek buahnya kok biar nggak mabuk biar mabuknya aman gitu. Ternyata naik kereta nggak mabuk, Mas, nggak pusing ngono yo. Lu jangan bercanda. Beneran nangis. Banyak Itu bener. suruh bawa kresek buahnya, ini kresek nih. Iya sama obat ini biar tidur aja di Kasih kereta. antimo. Antimo itu loh. Suruh bawa itu buahnya, ternyata nggak mabukin naik kereta. Emang ini pertama kali kamu pergi ke Jakarta? Kalau pertama pergi jauh-jauh, ya pertama ya ini ke Jakarta. Paling jauh biasa kemana pergi? Kalau Ponorogo itu paling yo
ke Madiun kalau jalan-jalan. Kalau paling jauh itu ikut study tour sekolah Mas. Kemana? Ke Bali itu memang Oh, mabuk. gaya itu. banget. Itu mabuk juga. Mabuk, makanya dari situ saya disuruh bawa kresek banyak. Ada penyebabnya. Dari situ-situ. Aduh maaf. Buti ini anaknya selamat kok. Jadi Aman, Bu. sepanjang di kereta kata ibu telepon terus. Iya, habis berapa kresek gitu. Padahal yo nggak mabuk, madep belakang juga nggak mabuk ternyata Pak. Kereta. Emang anak keberapa tuh? Anak pertama Anak pertama. dari 2 bersaudara. Ini ada titipan nih. Waduh, apa ini Mas? Buka dulu. Boleh dibuka ini Mas? Waduh. Apa ini? Lu ini bawa sama ibu nih. Lah kok ada sama? Hebat tuh. Kok hebat banget. Ini Pak Anto, ini Butini. Oh, ini Pak Anto ini. Dapatnya dari mana lo Mas? Ya Allah. Hebat kan? Aduh. Hebat tuh. Hebat. Oke. Ya Allah, Mas. Jadi kangen rumah ya Mas? Baru juga 2 hari. Iya, baru 2 hari tapi. Kangen rumah. Enggak, masih 2 hari kok. Ini di rumah. Iya. Kangen atau ora? Belum. Kok kamu sedih? Enggak Mas. Enggak, emang saya gini Mas. Enggak sedih Mas, Adek. Enggak ini. Ya Allah, Mas, ora Mas. Oh iya. Iya. Jadi itu kamu anak berapa tadi maaf? Anak pertama dari bapak ibu saya. Maksudnya dari berapa Dari 2 bersaudara. Dia punya adik 1. Punya adik 1. Bapak pekerjaannya apa emang tukang? Bapak tukang, Ibu? ibu ya bantu rumah tangga aja Wih, gitu. ibu rumah tangga tapi pegangnya palu loh. Palunya Amerika loh. Ibunya Butini ya Kapten Amerika kayaknya Kapten Amerika. Bu Tini, Ini sayang banget sama mereka ya. Oh, Mas. Kamu mirip siapa tuh? Katanya kok. Matanya mirip ibu kamu. Yo dari kolaborasi mereka berdua Mas ini kelihatannya saya. Oke. Dari ini punya adik 1, ibu 2. Ibu 2 orang tua kasih 2 orang tua. Terus itu yang di itu tuh, lagunya gimana kuno sih? Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan. Udah gitu tok nggak hafal. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Itu yang bikin siapa? Nah itu yang bikin itu Pak Teguh Gibin itu. Itu siapa? Ya pokoknya ada yang bikin lagu itu di TikTok. Nah kita pakai. Nah tapi kita juga kasih sedikit-sedikit. Gitu. Oh Kita jadi bagi. bukan kamu yang bikin? Bukan. Nah itu kan ada tren itu banyak yang bikin jedak-jeduknya. Nah kebetulan kan saya ada mebel. Nah saya bikin kompilasinya dari lagu itu, nyocokin lagu itu awalnya. Oh, tapi lagunya emang tentang kuli bangunan? Emang lagunya begitu. Oh gitu, jadi akhirnya nempel di kamu gitu ya? Ya, gitu. Saya juga izin sama Pak Teguh Gibin boleh dipakai gini gitu. Iya. YouTube pernah punya? Kebenet Mas. Terus? Kebenet gara-gara upload kena hak cipta Mas. Kena hak cipta kita kan baru main YouTube Oh baru-baru. jadi di TikTok dulu, yang di TikTok dimasukin ke YouTube. Akhirnya kena hak waktu cipta. dimonetin itu kena hak cipta TikTok. Karena sumbernya katanya dari TikTok, padahal ya bikin ya saya sendiri Iya. gitu. TikTok juga kemarin pernah ke Bennett juga kan? TikTok itu kena pelanggaran, jadi kalau bikin satu kesalahan lagi itu kayak diblokir permanen Aduh, gitu. tapi sekarang udah enggak? Masih? Masih ada peringatannya, ya cuma nunggu sekali kesalahan lagi gitu. Aduh, jangan dong. Ya maka dari itu kita, Kesalahannya apa? kalau kita kan baru bikin TikTok kan 2 bulanan ini, terakhir 2-3 bulanan ini Mas. Tapi udah 1 juta followers loh. Iya, maksudnya yang konten seriusnya Sombong, enggak gitu Mas, beneran loh ini. Iya, gitu. Gitu toh. Terus. Sampai mana tadi? Ya. Kan baru jadi belum ngerti gimana TikTok, maksudnya panduan komunitasnya gimana. Jadi banyak Jadi kesalahan yang sebelumnya tuh apa? ya kayak kalau pertukangan kan banyak bawa Alat itu tajam. Kita kan juga ngambil ceritanya kan nggak cuma tukang tok, kita ngambil kayak yang petani pengarit kan itu bawa kayak arit kayak gitu-gitu, jadi nggak ngerti gini-gininya, banyak pelanggaran. Tapi sekarang udah itu udah ngerti, teratur. sudah ngerti, Oke. ya. Dan sekarang gila loh itu apa namanya? Endorse-nya banyak banget. Kolor lah, kemeja lah, apalah. Ya. Nah itu tuh kita ngambil banyak endorsean itu karena kita ada personil ada 17-an orang Mas. 17. Iya 17-an orang, jadi kita memang ada endorsean, kita ambil per bulannya, kita bagi-bagi, nanti belum yang punya lagu kita juga bagi gitu-gitu. Bagi rata.
sesuai kontribusi mas. Sesuai kontribusi betul. Oke. Berapa sebulan dapat endorse? Nominalnya ini mas. Boleh disebutin nggak? Jangan dulu. Coba tulis ini wae, tulis. Sini. Lumayan lah. Iya mas, lumayan. Karena kita kan ngambilnya kayak kalau ngambil semua lah mas, bukannya gimana kita memang ngambil semua karena inget kalau personil kita banyak itu. Oh, ayo. Ambil aja. Walaupun nggak ada ceritanya, belum nyiapin konsepnya gini, ambil aja. Kita sampai numpuk sekarang endorse ya? Masih numpuk mas. Gimana, stres ora? Enggak mas, kayak kan di Jakarta ini. Iya. Masih healing. Oh, gaya healing banget. kuis. Iya kuis. Healing ya. Iya. Oke, kita akan mengenal tentang Kunas itu sendiri ya. Jadi itu tuh siapa? Semuanya tuh siapa? Kalau tim Kunas itu, nah itu teman-teman dari SMA, teman-teman. Kan ada ini kan, ada bocil kematian. Iya, bocil kematian. Asisten. Petani, peternak. Kuli perindapan. Kuli itu sudah gitu ojol. Terus asistennya asisten. Kameramennya kameramen. Iya, banyak. Ya Allah. Nah itu tuh sebenarnya kan dulu kita baru lulus SMA itu sering ngonten. Nah itu teman-teman itu ya tujuannya ya kayak gini. Tapi dulu itu babatnya lah mau bikin YouTube itu kan pengeluaran sendiri-sendiri. Nah ya walaupun ada naik turunnya tapi tetap bikin sendiri, maksudnya dari modal sendiri. Nah maka dari itu waktu udah ada penghasilnya kita kita ikutin semua, jadi memang personilnya banyak karena dulu banyak yang bantu gitu. Ya. Terus itu yang konsep siapa? Konseptor kamu? Kalau konsep saya sendiri. Itu terus bajunya tuh semuanya continuity gitu. Ya, terus enggak. Si tukang bangunan itu, terus peternak itu bajunya itu konsep kamu? Ya sengaja nggak ganti-gantian karena kita masukin karakternya banyak, jadi biar identik aja gitu. Ide dari mana itu? Kalau kostum tuh mas, kostum itu idenya karena keadaan sih mas, kita nggak punya banyak properti, jadi ya itu aja mas, itu aja. Enggak, tapi bukan masalah itu, ide buat bikin cerita. Continuity, ide bikin cerita, ide aturan baju nggak ganti-ganti, itu yang ngemikirin kamu? Iya, ya jalan aja gitu mas, jalan aja. Kalau cerita kan kita memang basicnya dari dulu memang konten-konten lucu, jadi ceritanya ya kadang ngambil dari dulu-dulu, kadang ya kita itu kalau ngopi-ngopi ngumpul-ngumpul memang sering bercandanya gitu-gitu, kayak ekspektasinya gini, ternyata ceritanya gini, emang gitu. Dari sering hiperbola juga kalau ngopi-ngopi, kalau ngelawak di kopi tadi. Emang udah pada lucu? Udah lucu. Yang paling lucu sopo? Paling lucu itu peternak itu mas, peternaknya saya ajak ke sini. Itu si Alip. Alip. Itu yang paling lucu, tapi paling jarang muncul. Iya karena dia juga masih kuliah di Jember. Kamu kuliah nggak? Enggak, saya lulus SMA itu udah cari kerjaan. Kenapa? Ya nggak ada yang cocok aja buat saya, kan basicnya kan memang suka ngonten-ngonten gitu mas. Jadi daripada nanti kuliahnya asal kuliah tapi saya cari-cari kerjaan sambil ngonten-ngonten gitu. Kedepannya mau kuliah? Kedepannya sih enggak mas. Kenapa? Mas itu loh, dengerin teman-teman saya sambat itu kok ya pusing juga gitu loh. Maksudnya kok ini kuliah gitu. Jadi segini mengembangkan saja sekarang ya. Kalau tujuannya sih kan itu 17 orang kan banyak lah mas. Maunya sih kita 17 orang itu kita arahin ke masing-masing, jadi kayak biar nggak ikut saya terus, maksudnya biar punya pengikut sendiri lah. Jadi kita di situ sambil ngarahin temen-temen. Kenapa bosan sama mereka? Bukan gitu mas. Beban. Enggak. Kesel. Mas. Berantem. Mas. Udah. Mas udah gitu. Intinya itu biar dia itu punya anak buah sendiri, biar jadi kepala sendiri lah kan. Kenapa nggak nguatin ini, ntar lama-lama besar ntar kok pecah-pecah gitu? Nggak dipecah-pecah sih mas, ya tetap satu nama Kunan. Nah, nanti mungkin kalau ada yang bakat gitar nanti kita bikin channelnya tentang musik, kalau ada yang bakat podcast nanti kita arahin ke sini. Jadi kok sayang banget sama teman-teman tuh? Ya karena dulu itu yang bantu ya teman-teman dari SMA sampai sekarang itu nggak pernah pecah mas teman-teman. Jadi sampai sekarang itu ya itu terus temen berantem. Jarang mas berantem. Suka tapi ada. Ya ada, tapi ya nggak sampai yang gini-gini. Saling aja mas, saling ngertiin sudah kan, sering
gini apa sering awor gitu apa kumpul jadi sudah nggak saling ngertiin lah. Tapi kalau ngumpul-ngumpul gitu-gitu kamu emang suka jadi pimpinannya? Iya. Iya. Iya, yang kalau acara kesini, kalau ayo kita kesana, kita kesini, yang ngumpul di sini, gimana gitu. Kenapa orang-orang itu nurut sama kamu? Karena saya itu kayak, ini bukannya sombong loh mas ya. Ini kayak apa ya? Saya fleksibel aja mas, saya ngertiin sini, jadi gitu. Jadi tim saya bisa solid karena saya ngumpulin apa, ya nyatuin pemikiran mereka. Kan biasa kalau ada kumpulan gitu ya, yang jadiin ketuanya tuh biasanya yang paling berpengaruh dari segala macam sisi. Bisa juga dia yang paling kaya. Kamu paling kaya di antara mereka ya? Tukang nggak ada yang kaya mas, kalau kaya nggak jadi tukang. Ya enggak, ya cuma kumpulan lah, sekedar kumpulan lah, nggak harus. Jadi yang membuat mereka nurut apa? Ya kita serunya itu aja mas, jadi wah ini idenya seru ya wes ayo gitu. Tapi mereka bebas beride juga. Bebas mas, kita ya nggak ada kayak hal yang penting, jadi ya cuma buat kayak ngopi sini setuju karena ya seru gitu aja, jadi ya ngikut semua. Ada yang suka ngeyel nggak? Yang- Orang-orang gak lucu gitu. Kalau untuk apa mas? Pas lagi ngonten ada yang ngeyel-ngeyel gitu. Enggak mas, kalau saya sendiri itu kalau sudah ngonten itu nggak boleh diubah-ubah. Kalau ada masukan itu biasanya saya nggak mau mas, karena kalau saya ngonten itu ibarat A sampai Z itu ada hubungannya. Udah ada pikiran. Udah ada Kalau misalnya ada yang terkonsep. kesurupan gitu kan. Ya saya suruh kesurupan terus, capek ya pokok ini harus nyambung sampai gitu lah. Intinya kalau diubah kan nanti kita harus belokin ke arah yang lagi. Jadi saya nggak mau ngubah-ngubah cerita, kalau bukannya nggak mau nerima masukan, kalau bagus ya saya terima. Karena udah ada, kepikiran sudah konsep. terkonsep. Kecuali masih emang masih sudah proses sejalan. mikirin itu Nah, baru. gitu. Yang paling enak diajak kerjasama di antara 17 itu siapa? Kalau semuanya sih enak mas, karena itu kalau dilihat dari kontennya itu nggak ada dialog, Iya. nggak ada yang harus gimana Iya. ya cuma jalan, cuma gitu-gitu, cuma kelakuan konyol gitu tok. Jadi nggak susah-susah banget kalau teman-teman yang ngikut aja. Oke. Di antara semua yang pengen kamu keluarin siapa? Ini kok jadi provokator tuh mas. Ini baru bangun loh mas. Kok dia baru sadar? Gue dari tadi Walah mas ini mau kok. coba pecah belah. Jangan mas, sorry. Jangan ya? Jangan loh, saya sayang sama Suatu teman-teman. saat mereka ada yang pindah kota, terus tiba-tiba mereka resign, itu siapa? Kalau bisa sih memang tujuan saya itu kalau bisa mereka itu keluar dari Kunan itu dalam kondisi sudah jadilah mas, jadi orang gitu. biar bagi-bagi duitnya nggak terlalu banyak, atau gimana tuh? Kita itu kayak bikin gimana ya mas? Kau dapat 1 juta begitu 17 ya seorang berapa? Ya kayak kita nunggu target dulu baru bagi-bagi. Jadi ini Enggak. jadi kerjaan kamu hari-hari itu kan konten. Kalau mereka kerjaan hariannya apa? Ya ada yang kayak kuliah, kayak kerja, jadi guru gitu kayak gitu. Tapi pas waktu ngonten mereka dikumpul semuanya guyub gitu. Kalau sesuai sesuai apa ya? Kamu bisanya kapan, kan saya kan kayak nggak ngajak kerja, tapi ayo kita cari duit bareng. Jadi gitu. Kamu bisanya kapan? Aku besok nggak bisa, jadi yo bisanya oh iya. Jadi Ceritanya ganti. nggak iya gitu. Jadi sebelum bikin cerita itu saya cari personil yang siap dulu gitu kayak gitu. Itu pakai kamera apa tuh? HP mas. HP beneran. HP kita nggak apa ya. Kalau kualitas sih nggak utama mas, yang penting itu ceritanya gitu. Daripada bagus kualitasnya tapi ceritanya elek ya. Gitu. Jadi kameramen ada berapa orang? Kameramen semuanya tuh yang ambil kamera ya kan gimana ya, cuma HP cuma megangin semua bisa kan. Jadi Semua yo nggak ngerti, pokoknya nggak ada yang di pos-posnya masing-masing, semua ikut bantu gitu. Iya. Terus itu kayak baju itu katanya kalau habis syuting dikumpulin ibu kamu yang nyuci, Bu Tini. Kalau akhir-akhir ini karena ibu saya baru pulang itu ya ibu Tini, kalau kan dulu merantau itu jadi yo cuci masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Tapi kok pas syuting harus pakai itu. Sekarang Bu Tini yang menyuci. Iya. Bu Tini merantau kemana? Ke Papua, sempet ke Papua. Jadi apa? Ya cari kerja di sana mas, karena apa ya, ada masalah finansial di rumah gitu. Nah jadi kerja kebetulan juga. kebetulan ini ada rezeki, saya suruh pulang gitu. Dan Oh alhamdulillah. Jadi ibu bisa pulang dari Papua ngumpul lagi di Ponorogo gara-gara kamu sekarang udah ada penghasilan. udah Wah, seneng alhamdulillah banget. seneng banget mas. Ibu bangga lah, saya disuruh di sini aja juga bangga. Telepon aja seru banget ibu saya kemarin malam telepon gitu. Wih, jadi
salah satu pencapaian kamu adalah kamu bisa ngembaliin ibu kamu kumpul bareng keluarga. Iya mas, itu bukan pencapaian sih mas, itu kayak tanggung jawab aja tuh mas. Nah, pertama laki-laki juga kan udah waktunya gitu. Wih. Umur berapa teh? 22 tahun. 22 tahun. Udah punya pacar? Enggak mas, enggak pacaran dulu. Coba kalau ini. Aduh. Di sini. Oh ini sopo. Iki sopo. Ini temen ngopi toh mas, sumpah ini temen ngopi ini. Sopo iki? Ini temen ngopi saya mas. Sopo iki jenenge? Monica. Aduh, ini bukan pacar saya mas. Kamu mau nikah sama Nia? Enggak, ini bukan pacar saya mas. Bohong. Sumpah mas, bukan pacar saya ini, sumpah ini. Ini udah, ini lamaran ini mas. Dia? Yo, Ini udah. kok muncul di sosial media? Lah itu sebelum saya ngonten. Tapi kamu suka sama dia? Kamu sini kayak Alsat Ahmad loh. Iya mas, saya suka sih mas, tapi udah tunangan loh. Kayak ini mirip Alsat Ahmad. Tadi si Erik ngomong katanya di antara semua itu salah satunya yang paling lucu tuh Alip. Hah? Enggak bang. Emang kan udah kayak dari SMA sekelas, jadi sefrekuensi aja mas. Sefrekuensi itu penting banget ya? Iya, jadi Iya. kayak ngerti aja lah cara lucunya, cara gimana. Oh ya, walaupun nggak lucu, tapi kalau udah sefrekuensi jadi lucu gitu. Ini berperan sebagai peternak. Hari-harinya lu apa sebetulnya? Mahasiswa bang, Mahasiswa? Iya. Orang tua lu peternak? petani tapi punya kambing banyak. Oh, petani tapi jadi itu dia diambil. Sombong banget. Petani tapi Ada punya kambing. pedagang, soalnya pedagang kambing juga. Oh. Sombong mas emang dia ini. Sombong kok. Jadi itu tuh berdasarkan karakter hari-harinya juga. Enggak mas, itu kan kadang kan karena kita kan dadakan mas, bikinnya konten Dadakan rame. bukan dak-dakan. Iya, dadakan. Ramenya kan dadakan gitu toh. Nah, tapi kan biar semuanya berkontribusi itu saya kadang-kadang maksa itu ini karakternya apa ya, yaudah jadi ini jadi nggak sesuai gitu. Nih, Ya. tadi kan pas si Erik lagi ke hotel ngambil baju, gue kan nanya ke lu kok pada nurut? Ya gimana lagi gitu. Kenapa? Lu kenapa sih pada nurut sama dia? Ya ini bos bang, bos kalau di rumah itu bos. Itu tempatnya juga tempatnya dia. Anak-anak itu kan Yang bayar juga saya. Iya, Yo nggak iya. nurut yo nggak saya bayar mas. dapat uang saku dari dia. Oh, saya sakoni kok. Meskipun badan saya lebih gede tapi Yo, wani-wani karo aku ora tak Wani. bayar. semuanya juga gitu. Tapi emang Erik itu orangnya asik gitu. Asik, aneh dia bang. Aneh gimana? Aneh. Ini aneh ini. Aneh. Biasanya kan kalau gini, biasanya ngobrol-ngobrol kan. Lip. Aku mau jujur. Apa Rik? Sebenarnya aku Ultraman apa gitu bang. Orang tadi ojo lagi. Emang gitu orangnya. Iya. Iya, kadang random kan pada serius gitu mas main HP sendiri. Ada hal yang penting yang mau saya ungkapkan. Sebenarnya gitu. Saya tuh Ultraman gitu, kadangnya kayak semua. Gitu-gitu, pokoknya gitu-gitu mas. Lu tuh bisa jadi orang besar tuh nggak, Rik? Lu bisa jadi enggak, lu tuh aneh. Duh. Maksud gue aneh tuh out of the box itu pikirannya tuh. Nah iya mas, iya. Jadi lu kan nonton satu TikTok itu bisa 3 menit gitu kan? Lama aku nonton dari awal sampai akhir. Iki opo, terus nunggu keanehan-keanehan berikutnya. Bisa gini, kukur. Kelikur, kundekur gitu-gitu. Mas, Itu sarap tau gak sih? Kalau tiba-tiba Erik jadi artis sendiri, ninggalin kalian semua di Ponorogo gimana? Ya sedih bang. Gak ada bos. sedih apa ora ada duit? Gak ada uang nanti. Sedih. Lah iya gue. Tapi lupakan masalah uang. Tapi sosok dia itu emang sosok gimana sih, ngangenin? Iya bang. Soalnya asik dia asik. Kalau ngopi sama teman-teman kalau nggak ada dia ya kurang gitu aja. Ngebanyol, suka ngebanyol. Iki ora gara-gara duit to. Well, itu. Kalau tadi si Erik nggak ngaku kalau ini ceweknya. Oh iya. Monica bukan ceweknya. Tapi gue pernah lihat konten itu ada lu pacarnya tapi Kartika di situ. Apa? Cara membahagiakan pasangan gitu ya. Lu tau
tutorial membangun masa depan bersama Ayang Bebek. Selain dapat membangun bangunan, kita para tukang juga mempunyai cita-cita untuk membangun masa depan bersama Ayang Bebek. Nah, kuis berhubung pacar saya sedang hamil, saya pun ingin mencoba melamarnya. Gimana kalau kita nikah aja? Aman. Iya cuma konten kok mas. Lu pacarnya? Bukan bang. Kenapa? Ya emang bukan pacarnya. Lu tapi di konten itu kenapa? Iya kan sebagai kontennya karena dia susah katanya nyari cewek yang diajak konten. Yang sesuai dengan kemauan saya gitu loh mas, yang cocok lah. Dan sebenarnya banyak mas yang mau gabung, kalau nggak cocok sama ceritanya enggak. Jadi yang ini cocok. Dia cocok jadi cewek Cocok. kamu? Ini agak laki mas, ini tomboy jadi cocok aja. Padahal kamu udah punya pacar? Udah. Pacar kamu nggak apa-apa? Iya sebenarnya awalnya apa sih dia yang gak apa-apa. Beneran? Awalnya cemburu sama yang ginian? Cemburu. Soalnya dia nggak tahu siapa Erik, siapa Kunan, Wah, kan. nggak punya TikTok pasti. Iya, aku aja tahu pacar kamu nggak gaul. Nggak up to date. Ya akhirnya ya ngertiin lah. Tapi kamu sendiri belum punya pacar? Belum. Lah di situ kamu ngomong punya pacar, jadi cewek-cewek pada Nah itu saya memang kedoknya belum punya pacar biar yang banyak deketin. padahal Belum. Tapi gara-gara dia TikToknya banyak yang komenin, ini punya Kunan ya, pacarnya Kunan ya gitu. Banyak banget. tapi Kunan tuh cewek banyak suka sama lu tahu. Masa sih mas? Nih, salah satunya ini sampai bolos kerja datang ke kesempatan. Anjir. Lu kesini ngapain? Cuma nemenin doang. Kan kemarin udah ketemu. Iya. Nemenin. Sampai izin kerja kan? Iya. Sampai izin kerja loh. Iya. Demi ketemu Kunan. Lu ngerasa nggak sih lu udah jadi idola cewek-cewek? Ngerasa dong. Udah, saya fansnya banyak. Milih nih, kamu jadi artis di Jakarta, tapi pisah sama tim kamu yang di Ponorogo 17 orang. Atau kamu tetap udah tolak artis, tetap di Ponorogo aja ber-17. Berat sih mas ya. Kalau jadi artis tapi masih bisa ngonten-ngonten bareng sama temen-temen nih, saya lakuin mas walaupun harus pulang pergi gitu. Lu lihat ekspresi si Alif ya. Tenang le Pak Rekso, tenang. Tenang tuh. Gitu. Mudah-mudahan masih tetap ya sama mereka ya. Amin. Telepon Butini. Mak, Butini. Ini mak yang jadi itu loh, juri nih Dangdut Akademi loh. Oh, sos. Butini sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Butini baru foto ini ya? Tadi foto ya? Tadi ini baru foto tahu. Aku minta foto. Ini baju atau bajunya nggak ganti-ganti juga kayak lu. Baru foto itu mas. Iya. Butini. Ya, Ya. makasih ya. Makasih ya, anakku diundang. Yo. Makasih ya. Iya. Tapi di sini muntah. Enggak, aman mak. Kresek ra kanggo. Yo mau ngira muntah, oh iso kon go kresek akeh. Ya maklum anaknya nggak pernah kemana-mana. Jadi dia muntah. Iya. Bu, bangga ora sama Erik. Alhamdulillah bangga banget. Apalagi diundang sama Abang Irfan, aduh bangga banget. Senang banget. Iya. Senang banget. Bu, Erik mau Jangan. Iya. Erik mau nangis, Bu. Erik mau nangis. Enggak. Iya, saking senangnya. Bisa ketemu sama Om Irfan, senang banget ya. Enggak, katanya Erik seneng Ibu bisa kumpul lagi di Ponorogo, nggak di Papua lagi. Iya. Iya betul ya. Ibu mau ngomong apa ke Erik? Mau ngomong apa? Gimana? Mau ngomong apa ke Erik? Ucapin makasih atau apa gitu? Ya pokoknya menjadi anak yang baik, tetap rendah hati, peduli sama teman-temannya ya. Jangan sampai karena udah begini jadi berubah gitu. Tetap Erik yang dulu sampai sekarang pun tetap seperti itu, nggak ada berubah. Itu aja sih. Oke. Erik kayak dulu tuh emang Erik kayak gimana, Bu? Ya maksudnya kan anak pendiam. Terus ya main-main sama temannya gitu. Jangan sampai nanti kalau maksudnya udah mulai Maksudnya apa ya, udah orang terus dia berubah gitu kan, jangan sampai gitu.
Ya tetap yang seperti kemarin Iya. gitu loh. Emang belum jadi orang Bu, ini udah jadi orang Bu, belum monyet Bu. Iya. Alhamdulillah, sekarang kan banyak yang kenal, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Udah lebih baik lagi. sip. Kedepannya lagi. Iya. Bu, ini Erik mau ngenalin nih, katanya calonnya namanya Intan. Bukan ya? Kok belum punya pacar tuh Erik? Ya kita aja dulu kerja Nah, itu. dulu. Kalau masalah jodoh mah Tuhan yang ngatur. Mau kapan kan nggak apa-apa. Mau Ibu kapan saya memang bijak ya mas. Ya sih benar nih. Bukan bijak. jalur yang Tahu anaknya nggak laku. Wes kok gitu. Bu, sun ya Bu ya. Erik aman-aman wae di sini. Ya. Wes, makasih Bu. Assalamualaikum. salah. Tapi guys, Erik ini ya kan banyak orang yang viral terus udah gitu ngilang. Viral ngilang. Lu jangan sampai ngilang ya. Karena ini viralnya itu bukan viral karena kontroversi, tapi menurut gue ini prestasi. Erik itu ada seseorang buat gue ya. Dia kreator, konseptor, apalagi fasilitator, editor, ngedit sendiri juga tuh, editor, terus bawa motor, punya orang tua, tapi justru munculnya di TV, Di MNC TV itu. MNC TV, masuk juga MNC TV. Zaman dulu waktu belum ada TikTok, tapi yo kalau sumbernya dari kita itu nggak dicantumin, jadi yo direpost orang-orang, banyak direpost orang-orang tapi nggak dicantumin IG kita. Di IG kita itu segitu-gitu aja, jadi gitu. Jadi sebelum itu berkarya di IG, Awalnya di IG, pindah ke TikTok. awalnya itu malah kita bangun IG, gini-gini rame, tapi kalau video kita rame itu kadang nggak dicantumin yang direpostnya sumbernya dari kita itu. Nah kita kadang ya malas bikin konten gitu. Terus ya sempet juga kerja di YouTube-nya, tapi YouTube orang gitu, jadi yang menulis cerita gitu-gitu, tapi ya resign gara-gara ya ada sedikit masalah lah. Terus main TikTok ini alhamdulillah berhasilnya di TikTok. Tuh, jadi untuk menjadi dia itu bukan gampang, perlu perjuangan, perlu proses. Ternyata dia pernah kerja di orang juga, menjadi kreatif, akhirnya sekarang udah bikin kreatif sendiri ya. Iya, alhamdulillah. Iya gitu. Tapi satu hal harus menghargai ya, menghargai karya orang. Kok kita repost, itu tuh harus ditulis itu asalnya dari mana. Even itu foto kita repost, oke, sumber dari IG siapa, TikTok siapa, atau apapun seperti itu, gitu ya. Gue mau nanya. Sebetulnya gue suka ngerasain itu. Lu suka ngerasain gitu atau enggak ya? Gimana? Lu suka takut nggak kalau lu mati? Terus mikirin temen-temen gue gimana ya? Gitu. Belum pernah kayak mikirin seperti itu sih mas. Tapi Kalau mati sih nggak sampai mikir seperti itu mas. Kayak daripada mikirin yang nggak perlu dipikirin, saya masih banyak yang perlu saya pikirin gitu mas. tapi kepikiran nggak kalau aku nggak ada, bukan mati lah. Kalau aku nggak itu ada, kalau ini mas, kalau cuma minimal sakit lah. Kalau sakit ini kan nggak bisa jalan ini, yaitu belum coverannya gimana itu masih belum ngerti. Nanti kalau saya sakit jelek-jeleknya kayak seminggu itu kan banyak deadline yang harus bikin, nanti teman-teman gimana gitu ya mikir. itu salah satu yang jadi beban lo itu. Ya. Aduh gue gimana kalau gue ada apa-apa, teman-teman Kan gue saya gimana? kan yang jadi bukan beban sih mas, tapi kayak amanah gitu mas. Kayak ibu teman-teman gitu kan, nanti ini anak saya nanti kalau bisa saya titipin sini yo, nanti kerjanya ikut saya, ikut Erik gitu. Kayak jadi ya, oh ini saya juga nanggung ibunya ini, jadi kayak gitu-gitu. Kayak mau lulus SMA kan kalau bisa nanti ikut Erik aja, nggak cari kerja gini-gini gitu-gitu. Banyak yang itu karena dulu itu kan saya ajak bikin YouTube itu kan ya sama izin orang tuanya. Saya ajak bikin YouTube. Izin ke orang tuanya. Maksudnya kan kita jemput gitu, ayo kayak ibarat bocilnya ada sedang yo tidur gitu, mau ngapa, mau bikin YouTube bu, walah yo juga berhasil gitu. Jadi ada harapan dari orang tua juga gitu di situ. Jadi sekali lagi Erik, terima kasih, mudah-mudahan terus berkarya. Jadi apapun kamu ke depannya, kamu udah jadi seseorang, tapi jangan puas di titik ini. Iya, Ya. Di titik ini kamu udah bisa memanage banyak orang, belasan orang nurut ke kamu aja, itu udah sebuah prestasi.
Berarti ada sesuatu. Banyak orang bergantung sama kamu juga. Banyak orang mendoakan karena mereka juga hidupnya tergantung kepada kamu juga. Ya walaupun nggak seluruhnya ya. Iya. Tapi berkarya bersama gitu juga. Oke ya, Liv ya. Ali mau ngomong apa ke si Erik? Yang pertama makasih. Yo, Makasih, bro. Erik, ya. Iya, bro, tenangnya, bro. Yang kedua jangan sombong ya. Iya, bro, tenangnya, Kalau bro. ke Jakarta lagi diajak lagi. Ya, gentian kancane tuh, bro. Iya. Ya udah itu aja bang. Lu mau ngomong apa ke si Erik? Makasih ya buat Erik sama seperti Alif deh kayaknya. Terus kalau udah naik, nah jangan lupain aku sama teman-teman yang di rumah. Kita juga butuh kamu, soalnya kamu yang nyetir kita. Jadi ya kita semua sayang sama kamu. Jadi kalau kamu udah naik jangan lupa Ditembak mas saya. jangan lupa teman-teman lah. Nggak ada yang dinembak elu. Semua sayang kamu, semua itu semua. Bukan dia doang. Lu jangan sok kegantengan. Dia ngomong, ya gue jelasin lagi. Bukan cinta loh. Yoi. Semua sedesa. Lu tahu yang maksud desa. Ya, nggak apa-apa, guys. Oke. Intan mah nggak pernah satu konten gitu, nggak pernah. Kalau aku kemarin kan diajak kan, terus kayak aku tuh malu-malu gitu, terus ya udahlah akhirnya ketika yang jadi. Terus kalau pesennya buat Erik jangan lupa kreseknya kalau kemana-mana, kalau naik kereta maupun naik pesawat nanti kan banyak hal baru-baru juga. Antimu jangan juga lupa. Sponsor kali lu lah. Tapi ke Intan kayaknya nyesel deh nggak jadi cewek lu. Pilih Jakarta. Pasti mas itu pasti nyesal. Lu pernah punya pacar ya sih? Punya pasti menyesal itu mantan saya. Siapa namanya? Gak usah. Mantannya Erik lu nyesel loh. Ya udah, jangan. Iya. Tapi satu hal ya buat teman-teman di Ponorogo, Erik baru pertama kali ke Jakarta. Alhamdulillah ketemu dengan beberapa orang yang pernah berkarya juga di dunia entertainment juga. Jangan sampai bedakan Erik dengan sebelumnya. Jangan sampai banyak tuntutan ke Erik, weh banyak duit nih gitu. Jadi karena seperti itu kadang-kadang, wih jadi artis tiba-tiba pada pinjem duit gitu-gitu. Jangan ya, ya kasihan ya, ini lagi berjuang. Ya belum jadi apa-apa, kita anggap Belum. seperti itu ya. Iya. Ya karena kalau sudah dianggap orang hebat itu orang sudah langsung pada menggantungkan juga ke dia. Jangan, kasihan ini lagi merintis. Gitu Erik ya. Iya. Jadi cita-cita jadi apa? Kalau saya sih cita-cita pingin teman-teman saya sukses semua gitu mas dulu. Jadi kita bisa sukses bareng gitu loh intinya. Jadi nanti 17 orang itu kita memang kerja bareng, susah-susah bareng, libur bareng. Nah nanti sukses-sukses bareng gitu dulu. Lu kenapa sih mikirnya teman-teman mulu? Iya bang. Dari dulu mas. Oh gitu. Nah, kemarin kan pernah sahabat saya tuh orang cerita kita itu kan yang megang mereka kan uangnya kan ke sebenarnya nggak tahu saya. Dia tuh pas pertama kali gajian sama teman-teman tuh bilangnya gini, alhamdulillah ya tujuanku buat ngebahagiain teman-temanku tuh sekarang terkabul gitu. Itu kayak yang ya Allah tujuannya baik loh gitu. Jadi nangis. Jadi kayak teman-temanmu tuh banyak. Terus dia tuh nangis gitu ya rasanya. Jadi tujuan dia tuh bukan buat dia sendiri gitu loh. Tapi buat utamanya komunitasnya. Tapi gue juga ikut nangis karena gue ngomong nanya cita-cita lu, dia ngomongnya teman-temanku. Jadi emang dari awal tujuannya dia buat teman-temannya. Soalnya inget dulu itu loh mas, kan saya ajak gitu pada antusias walaupun harus yang capek-capek mereka sendiri, keluar uang mereka sendiri, tapi gitu gak ada hasilnya. Tapi teman-teman itu tetap nyemangatin, nggak apa-apa saya ngonten lagi. Nah sekarang itu saya mau kalian yang bantu mereka gitu mas. Aduh, gue ikut sedih. Aduh. Terus jadi lu ya Rik ya. Terus jadi lu kayak gini ya Rik. Iya mas, siap mas. Doain, banyak yang doain lu, banyak yang berharap sama lu. Pokoknya doa yang tulus dan ikhlas itu yang diterima. Lu nggak usah minta orang-orang doain lu, tapi ketika lu melakukan sesuatu dengan maksimal buat mereka akan melakukan doa itu tanpa diminta, itu yang dikabulkan. Lu sehat, banyak yang Iya siap mas. Aduh, aku jadi nangis juga karena cara yang gini. Udah jangan nangis tuh mas. Lah gitu aja nangis tuh. Udah. Nih peluk dong temen lo. Wis, nangis. Udah gitu aja ya.
Jadi orang baik ya semuanya ya. Lu jadi orang baik terus ya. Oke. Amin, Mas, siap. Tulus terus ya. Gue nggak mau berhenti sih ini ngobrolnya udah. Gue tantang dia bikin pertukangan di tempat gue deh kan tukang gue banyak. Siap. Siap, Mas. Follow IG-nya ya. Kunans_fit. Follow TikTok-nya ya Kunans_. Bye. Assalamualaikum.